Mengetahui kondisi arus mudik Nataru di Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan di Pelabuhan Merak dan Edwin Zan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Merak dulu. Selamat sore Niko, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi hari ini. Apakah sudah terjadi peningkatan penumpang di sana? Ya Ihsan, kalau misalnya saya bisa jelaskan situasi terkini di Pelabuhan Merak ini, tempat saya melaporkan saat ini adalah di dermaga eksekutif, yang mana ini merupakan ruang tunggu para calon penumpang yang nantinya akan memasuki ke kapal yang saat ini sedang bersandar di Pelabuhan Merak. Namun kalau misalnya kita melihat atau misalnya pantauan kami dari pagi tadi, ini kondisi di Pelabuhan Merak sendiri ini terpantau ramai namun masih cenderung normal. Tidak adanya kepadatan-kepadatan, baik itu kepadatan penumpang maupun itu kepadatan kendaraan yang bisa dibilang sampai mengular sampai ke jalan seperti itu. Dan kalau misalnya ada terjadi lonjakan penumpang dan juga lonjakan kendaraan, tentunya sudah ada antisipasi dari pihak SDP sendiri. Diantaranya ini merupakan salah satunya adalah apabila terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak, nantinya akan diterapkan sistem buffer zone atau zona penyangga, yang mana mobil-mobil yang dari arah Jakarta ini nantinya akan ditempatkan di kantung-kantung parkir seperti di Pelabuhan Ciwandan, lalu ada di Bandar Bakau Jaya, ada di pabrik Prakatau Steel, dan juga di Pelabuhan Kiat Indah Merak. Tentunya kantung-kantung parkir tersebut, Ihsan dan juga saudara, sudah bisa menampung 500 hingga ribuan kendaraan yang nantinya bisa mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak itu sendiri. Namun kalau misalnya terjadi selain dari buffer zone atau zona penyangga sendiri, sudah disiapkan juga skema sistem tunda atau delaying system, yang mana kalau misalnya terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak, nantinya akan ada zona buka tutup di kilometer 68 dan juga kilometer 43, dan apabila di Pelabuhan Merak sendiri sudah landai kondisinya, nantinya baru kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta di kilometer 68 dan juga 43 nanti akan diizinkan masuk di Pelabuhan Merak. Benar apa kata Anda, Ihsan dan juga saudara, ada 192 ribu orang ini sudah menyeberangi Pelabuhan Merak hingga 22 Desember 2024. Termasuk diantaranya ini ada sekitar 49.000 kendaraan yang tercatat menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun perlu dicatat imbauan dari ASDP sendiri bahwa nantinya para calon penumpang ini harus membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelum nantinya masa puncak libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Tentunya untuk menghindari kepadatan-kepadatan, para penumpang diimbau untuk datang lebih awal daripada waktu yang telah ditentukan. Dan kalau misal melihat dari si cuaca sendiri, Ihsan, cuaca di Pelabuhan Merak saat ini juga masih terpantau mendung, dan juga tadi sempat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun dari cuaca tersebut belum berdampak kepada aktivitas pelayaran. Namun ada nantinya apabila terjadi force majeure atau cuaca yang mengakibatkan dihentikannya aktivitas pelayaran di Pelabuhan Merak, tentunya sudah disiapkan oleh ASDP sendiri bagaimana nantinya penanganan penumpang di Pelabuhan Merak agar nantinya keselamatan dari para penumpang ini akan terjamin. Lalu kemudian selain itu, apabila ada force majeure atau penumpang yang gagal berangkat di hari itu akibat ada cuaca buruk, nantinya ASDP memberikan dispensasi penumpang tersebut yang gagal berangkat nantinya bisa berangkat di 1 hari kemudian atau 24 jam dari masa pemberhentian aktivitas pelayaran. Demikian, Ihsan. Terima kasih Niko Anggriawan melaporkan kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya kita menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan di sana. Edwin, seperti apa kondisi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga sore ini, dan diprediksi kapan puncak arus mudik di sana? Ihsan dan juga saudara, memang kalau dilihat dari keramaian yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya tempat saya berdiri sekarang yakni di Terminal 3, dekat dengan antrian lapor masuk atau check-in seperti itu. Bisa kita lihat di belakang ada sedikit antrian, tapi memang jika dari pantauan pukul 6 sore sampai sore hari ini, pukul 3 sore hari ini, secara konstan memang calon penumpang berdatangan. Seperti itu, Ihsan dan saudara. Dan kalau dilihat dari untuk destinasi tujuannya, karena memang kami dekat dengan domestik,
ramai sekali, memang juga untuk di papan terlihat setiap 10 menit terdapat satu penerbangan setidaknya dari per maskapainya. Tapi kalau dilihat dari internasional juga banyak. Nah, kalau kita berbicara soal puncak arus mudik yang dimana terjadi pada 20 hingga 22 Desember 2024 kemarin, pada akhir pekan kemarin, kalau kita berbicara tentang arus balik seperti itu. Nah, diprediksi arus balik akan ada pada tanggal 3 sampai 5 Januari 2025. Tapi sebenarnya yang harus disorot dan ini memang jadi perhatian dari PT Angkasa Pura terkait dengan arus mudik tahap kedua seperti itu. Yang mana memang disebutkan juga oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di sana menyatakan bahwa kalau puncak arus mudik terdapat 2 fase. Yang pertama adalah pada 20 hingga 22 Desember, yang berikutnya adalah pada tanggal 28 hingga 29 Januari mendekati malam tahun baru, pergantian tahun baru dari 2024 ke 2025. Nah, tadi kami sempat juga mendapatkan data dari PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Soekarno-Hatta menyatakan bahwa pada hari ini terdapat 1.071 rencana penerbangan dengan okupansinya membawa 159.775 penumpang. Dan dari angka tersebut sebenarnya masih dapat terus melonjak. Seperti itu, Ihsan dan saudara, karena memang kalau dilihat dari kemarin pada puncak mudik, estimasinya adalah prediksinya di 178.000, tapi ternyata realisasinya ketika dikumpulkan pada tengah malam pergantian hari, ternyata realisasinya penumpang adalah 190.000. Nah, beberapa upaya dilakukan untuk antisipasi lonjakan penumpang, yakni dengan membuka dan mengaktifkan seluruh passengers lounge seperti itu, atau yang kita terjemahkan sebagai ruang tunggu para calon penumpang untuk mendapatkan informasi sambil juga dapat bersantai dan beristirahat. Selain itu, di sini PT Angkasa Pura juga memastikan bahwa pelayanan terpadu dilakukan. Salah satunya dengan penyediaan posko terpadu yang ada di Terminal 1B, di mana posko terpadu ini memastikan pelayanan tersampaikan dengan baik, informasi-informasinya secara lengkap kepada calon penumpang. Dan yang kedua juga terkait dengan pengamanan. Jadi memang gabungan TNI Polri, lalu segala bentuk staf yang ada di PT Angkasa Pura, jika di total yang bekerja mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 terhitung 6.025 armada, dan memang imbauannya para staf ini harus in charge secara full dalam periode tersebut, yang dimana periode ini adalah periode yang ditentukan oleh PT Angkasa Pura bahwa menjadi arus mudik dan arus balik Nataru 2024-2025. Ihsan. Jumlah antisipasi dilakukan PT Angkasa Pura di Soekarno-Hatta. Terima kasih Edwin Zan melaporkan langsung dari Bandara Suta, Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Niko Anggriawan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih kawan-kawan.